Salam jumpa pembelajar dimanapun Anda berada. Kali ini saya, Rahmat Syah, ingin berbagi mengenai bahasa tata tulis ilmiah. Bahasa tata tulis ilmiah. Bagi seorang penulis, ketika akan membuat karangan ilmiah harus dituangkan dalam bentuk bahasa ilmiah. Karya tulis disusun berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian laboratorium. Sistematika penulisan karya ilmiah sampai sekarang belum ada formal baku. Oleh karena itu, sistem penulisan disesuaikan dengan perguruan tinggi masing-masing. Hal ini disebut sebagai selingkung. Gaya selingkung biasanya berupa template yang akan dibagikan oleh jurnal ilmiah sesuai dengan hasil kesepakatan bersama institusi tersebut. Lalu, meskipun format dari masing-masing perguruan tinggi berbeda, paparan dan penyajian tetap sama, yaitu logis dan empiris. Logis maksudnya masuk akal, dan empiris merupakan data-data yang diperoleh dan dibahas secara mendalam berdasarkan kaidah ilmiah. Lalu syarat keabsahan, yang pertama ada baku, yaitu struktur bahasa yang digunakan dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Nah, di sini dalam teknik penulisan karya ilmiah, karena kita adalah orang Indonesia, biasanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Logis atau ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia, ragam ilmiah dapat diterima oleh akal atau masuk akal. Kuantitatif artinya terukur, segala sesuatu yang kita tulis pasti akan terukur, baik itu dari segi kalimat, kalimat efektif, lalu paragraf hingga struktur dari bacaan. Lalu tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Artinya tepat, tidak ambigu, dan tidak mengandung makna ganda. Lalu objektif berdasarkan fakta-fakta yang akan dianalisis. Selanjutnya, bahasa karya tulis ilmiah. Dalam bahasa karya tulis ilmiah terdapat denotatif, yaitu kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan karena sifat ilmu itu objektif. Lalu ringkas, ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya saja, tidak berlebihan tetapi isinya benar. Lalu runtun, ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun paragraf. Di sini penulisan bahasa ilmiah atau bahasa penulisan ilmiah menggunakan bahasa Indonesia dalam ragam bahasa tulis bahasa Indonesia dituangkan berdasarkan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Dalam bentuk istilah, kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Dengan mengacu pada ciri baku dan efektif, kalimat dalam bahasa Indonesia ilmiah bercirikan memiliki gramatikal, logis, lengkap, hemat, bebas dari unsur mubazir, bebas dari kontaminasi, bebas dari intervensi, sejajar, dan ada penekanan. Berikut adalah contoh kalimat logis ya. Yang pertama ada para penumpang diharapkan segera turun setelah bis berhenti. Kalimat ini kurang logis karena penumpang dan penumpang ini seperti digambarkan kurang sopan karena para penumpang diharapkan segera turun setelah bis berhenti dan sangat datar. Kalau misalkan kita logiskan menjadi para penumpang diharapkan segera turun ketika bis berhenti. Artinya penumpang di sini sebagai subjek kalimat yang hidup atau makhluk hidup ya. Lalu
Yang kedua, dari kalimat ini juga kita bisa kembangkan menjadi ketika bis berhenti, para penumpang diharapkan segera turun. Lalu yang contoh kedua, masalah perencanaan karangan mau dijelaskan oleh ketua tim lomba karya tulis ilmiah pada pertemuan yang akan datang. Nah, pada kalimat ini sepertinya kurang ada silogisme antara perencanaan karangan dengan pertemuan yang akan datang, sehingga harus dibuat menjadi logis, menjadi masalah perencanaan karangan akan dijelaskan oleh ketua tim lomba karya tulis ilmiah pada pertemuan yang akan datang. Kalau misalkan kita mengacu pada bahasa tata kebahasaan, bahasa Inggris, tentunya ini terkait dengan kata waktu yang akan datang. Di dalam bahasa Indonesia memang tidak ada istilah waktu seperti bahasa Inggris, ada present continuous tense, ada present kalau bentuknya seperti ini bisa disebut sebagai present continuous tense. Namun di sini tidak ada kata akan. Jadi ditambah kata akan sehingga menjadi lebih logis. Lalu yang kedua bisa juga dikembangkan, ketua tim lomba karya tulis ilmiah akan menjelaskan masalah perencanaan dan karangan pada pertemuan yang akan datang. Nah, kalimat yang pertama ini bentuknya adalah kalimat tidak langsung, ya, kalimat pasif. Lalu kita ubah menjadi kalimat aktif. Jadi di dalam menulis karya ilmiah tentunya sebisa mungkin hindari kalimat pasif. Lalu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini dalam bahasa yang digunakan akan dikatakan baik jika maksud yang diungkapkan dapat dipahami dengan tepat oleh orang yang menerima bahasa tersebut. Bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif dalam menyampaikan suatu maksud. Bahasa yang baik tidak selalu harus ragam baku, artinya bahasanya bisa dinamis. Keefektifan komunikasi lebih banyak ditentukan oleh keserasian bahasa dengan situasi yang akan dilakukan, yaitu waktu, terkait waktu, tempat, dan orang yang diajak bicara. Lalu selanjutnya bisa saja bahasa yang baik itu benar, tidak benar kaidah-kaidahnya, namun sebaliknya bahasa yang benar kaidah-kaidahnya belum tentu baik. Misalkan kita akan janggal ketika di kantin atau di tempat informal kita menggunakan bahasa baku, bahkan sebalik. Dengan demikian, bahasa yang benar dengan baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan situasi. Lalu selanjutnya gaya bahasa penulisan laporan ilmiah. Kita bisa menulis bahasa penulisan ilmiah, yaitu yang pertama, tulislah sesuatu dengan jelas. Lalu yang kedua, buatlah kalimat sesederhana mungkin. Yang ketiga, jangan membuat kalimat yang terlalu panjang. Keempat, buat 2-3 kalimat pendek dalam menjelaskan ide. Lalu yang kelima, berikan definisi terhadap terminologi. Jika ada kata-kata yang sulit, berikan definisi. Lalu gunakan tata bahasa dan ejaan yang benar. Yang terakhir, usahakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Lalu bahasa ilmiah ya harus tepat dan tunggal makna, tidak memiliki remang makna atau ganda. Contohnya, penelitian ini mengkaji teknik pentajaman objek yang efektif dan efisien. Dalam bahasa ilmiah mendefinisikan secara tepat istilah dan pengertian yang berkaitan dengan suatu penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan. Bahasa ilmiah itu singkat, jelas, dan efektif. Contohnya, tulisan ini dalam kurung dilakukan dengan maksud untuk membahas kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-21. Sebagai catatan, kata di dalam kurung ini tentunya harus dihindari. Lalu, ciri-ciri laporan yang ditulis dengan baik. Yang pertama, hemat kata-kata,
tidak terlalu boros ya, tidak boros kata-kata, gunakan kata-kata yang sesuai, tidak bias dalam memilih fakta demi menciptakan kesan tertentu ya, menggunakan fakta serta deduksi dan induksi yang didasari dengan fakta. Kita menggunakan sistem berpikir deduksi, yaitu dari umum ke khusus, dan induksi dari khusus ke umum sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Lalu kalimat yang efektif. Selalu menggunakan kalimat yang efektif dan tidak bertele-tele agar komunikasi yang jelas melalui tata tulis itu menjadi baik. Lalu setiap tulisan juga harus memiliki kontinuitas, alur pernyataan yang mulus dengan kontinuitas yang terpelihara antara gagasan yang satu dengan yang lainnya. Tidak ambigus, ya, tidak ambigu, memilih kata-kata yang komunikatif dan tidak bermakna ganda. Lalu yang terakhir, hindari stereotip, tidak menggunakan kata-kata yang sensitif atau stereotip, persepsi subjektif dan sara. Kalimat yang efektif. Kalimat memiliki makna yang sama di benak pendengar atau pembaca dengan yang ada di benak pembicara atau penulis. Artinya, kalimat ini bersifat universal. Setiap membuat kalimat harus memiliki makna yang universal. Lalu, yang kedua, kalimat yang efektif ditentukan oleh keterpaduan kalimat, yaitu mengacu pada penalaran deduksi-induksi, top-down, dan bottom-up. Lalu yang terakhir, koherensi kalimat mengacu pada hubungan timbal balik antar kalimat. Jadi, ketika kita membuat kalimat, harus memiliki hubungan timbal balik atau kesinambungan di dalam membuat kalimat atau yang disebut sebagai koherensi kalimat. Lalu kalimat yang efektif di sini ya, yang ada beberapa contoh. Yang pertama, membahayakan bagi penderita. Kita bisa membuang kata bagi ya, jadi langsung membahayakan penderita. Misalkan COVID-19 membahayakan penderita diabetes. Lalu yang kedua ada membicarakan tentang penyakit. Kita langsung bisa membuat kalimat efektifnya membicarakan penyakit. Mengharapkan akan tindakan. Kita bisa membuat menjadi mengharapkan tindakan. Nah, di sini memiliki subjek dan predikat yang jelas. Di dalam membuat kalimat efektif harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Sebagai contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi X harus membayar uang kuliah. Nah, subjek dan predikat di kalimat pertama ini kurang menggambarkan. Lalu kita bisa membuatnya menjadi lebih jelas, yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi X harus membayar uang kuliah. Nah, ini lebih jelas. Tidak terdapat subjek ganda. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Ini subjeknya masih ganda. Yaitu saya dibantu. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, ini subjeknya ganda karena tidak ada penggalan kalimat. Di sini ada penyusunan laporan dan saya. Kita bisa potong ya. Jadi, dalam penyusunan laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Sehingga di sini ada subjek ya dalam penyusunan laporan itu sebagai predikat ya, kata ganti predikat, lalu saya dibantu oleh para dosen, predikat, subjek, predikat dan objek. Lalu predikat kalimat tidak didahului kata yang. Di sini, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Jadi, kalau misalkan kita buat kalimat yang efektif, kata yang ini harus dihindari ya. Sebelum kalimat predikat tidak didahului yang. Menjadi sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Lalu selanjutnya hal-hal yang dapat mengganggu koherensi kalimat. Tempat kata, ya, sebagai contoh di sini pekan olahraga
bekas penyandang kusta nasional. Ini adalah kalimat yang mengganggu koherensi atau kesinambungan. Lalu pemilihan dan pemakaian kata. Memilih kata depan atau kata penghubung yang salah. Misalkan dari hasil perhitungan titik-titik-titik, nah ini merupakan kata yang salah. Lalu memilih dua kata kontradiktif atau medan maknanya tumpang tindih, seperti banyak penderita-penderita titik-titik-titik. Lalu suatu ciri yang didapatkan bla bla bla. Nah, ini merupakan kalimat yang medan maknanya berganda. Menggunakan kalimat yang tidak sesuai. Walaupun banyak artikel berpendapat, nah ini harus lebih jelas penggunaan artikel siapa ya. Lalu menggunakan nama atau istilah yang benar tetapi penulisannya keliru. Misalkan passion atau passion kurang S ya. Distribution, pengejaan spelling. Pengejaan atau spelling. Spelling adalah kemampuan mengeja kata-kata dengan benar termasuk upaya untuk mengeja sebuah kata dengan benar. Spelling memiliki sifat konsisten, ya konsistensi. Spelling termasuk hyperpation atau split word harus konsisten dalam seluruh tulisan kecuali dalam kutipan di mana spelling dari tulisan aslinya dipertahankan selepas dari apakah spelling tersebut benar atau salah. Misalkan terdapat kata-kata asing, Anda harus menyetir satu kata asing tersebut menjadi persis apa yang terdapat pada tulisan, tidak diubah. Kecuali kata tersebut sudah masuk ke dalam kata serapan. Pembagian kata sebaiknya dikonsultasikan dengan kamus sehingga Anda tahu di mana sebaiknya satu kata bisa dipenggal. Lalu ketetapan ejaan yang harus dipatuhi oleh penulis tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ya, ketetapan ejaan yang akan kita gunakan adalah ketetapan ejaan bahasa Indonesia. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata atau frasa dalam satu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Tujuan tanda baca adalah untuk memastikan kejelasan, readability, tulisan. Tanda baca memperjelas struktur kalimat, memisahkan beberapa kalimat, dan mengelompokkan yang lain. Menambah makna pada tulisan. Tanda baca pada umumnya yang dipakai adalah koma, ya, titik koma, titik dua, titik, tanda tanya, tanda seru, dan lainnya. Lalu tanda koma, di sini tanda koma ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya dipakai dalam satu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Lalu tanda titik bisa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagian ikhtisar atau daftar. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul penulis yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.